Akibat hina Indonesia, Korsel alami kerugian yang fantastis. Kok bisa? Apakah Korea benar-benar mengalami kerugian besar? Secara ekonomi, tidak ada laporan resmi yang menunjukkan kerugian finansial signifikan atau gangguan sistem digital nasional. Namun, dalam konteks soft power, situasinya berbeda. Korea Selatan selama 2 dekade terakhir membangun pengaruh global melalui K-pop, drama, dan budaya populer. Asia Tenggara adalah salah satu pasar terbesar dan paling loyal terhadap gelombang Hallyu. Ketika sentimen negatif muncul, bahkan dalam skala media sosial, dampaknya bisa memengaruhi persepsi publik terhadap industri hiburan dan citra nasional. Perang digital ini juga membuka diskusi lebih luas tentang hierarki budaya di Asia. Selama ini, Korea Selatan dipandang sebagai pusat budaya pop yang dikagumi. Namun, konflik ini memperlihatkan bahwa masyarakat Asia Tenggara tidak lagi pasif dalam menerima stereotip. Mereka aktif, vokal, dan terhubung satu sama lain dalam solidaritas regional. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antar warganet ketika dipicu oleh komentar provokatif. Media sosial mempercepat emosi kolektif. Amarah bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Dalam hitungan jam, narasi bisa berubah menjadi gerakan besar. Pada akhirnya, perang digital, siblings versus Knets, bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini adalah refleksi zaman, identitas nasional, kebanggaan regional, dan kekuatan opini publik kini bertarung di layar ponsel. Jika tidak dikelola dengan bijak, konflik semacam ini bisa merusak jembatan budaya yang telah dibangun bertahun-tahun. Namun, jika dipahami sebagai momentum introspeksi, ia justru bisa menjadi titik balik untuk dialog yang lebih setara dan saling menghormati di antara masyarakat Asia. Akibat hina Indonesia, Korsel alami kerugian yang fantastis. Kok bisa? Jadi gini cuy, bermula dari konser Day6 di Kuala Lumpur, karena ada sejumlah fanset master asal Korea Selatan yang kedapatan membawa kamera DSLR yang melanggar aturan tempat acara. Kejadian ini akhirnya memicu konflik antara siblings, yaitu warganet Asia Tenggara dengan Knets, Korean netizen. Plot twistnya adalah, menurut narasi yang beredar, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, Choi Hu-yung, disebut mengakui adanya dampak ekonomi akibat gelombang pembatalan wisata. Ia menyatakan bahwa lonjakan pembatalan paket tur Asia Tenggara dan sejumlah negara Eropa menyebabkan kerugian signifikan dalam waktu yang singkat. Berita ini, Korea rugi miliaran gara-gara ngina Indonesia. Iya, sebenarnya kami Indonesia itu adalah ketua geng, kalian hinain pula kami. Anjay. Korea Selatan minta maaf dan kebanyakan dari kalian tidak memaafkan. Sekarang presidennya turun tangan guys. Mereka panik, saham jeblok, rating anjlok, kemudian banyak terjadi unfollow massal kepada selebritis dan K-pop. Tentu itu mempengaruhi stabilitas dunia hiburan. Guys, jadi kan kemarin kita ada perang digital gitu ya sama Korea. Terus tuh nggak berita terbarunya sekarang apa? Menteri Pariwisata mereka bilang kalau mereka tuh merugi miliaran sampai triliunan gitu. Pokoknya banyak banget gara-gara perang digital yang terjadi sekarang ini. Jadi banyak banget wisatawan yang cancel ke Korea Selatan dan nge-cancel tiket pesawat, hotel, dan semuanya pada di-cancel. Oh my god.